Udah keluar Ustaz. Alhamdulillah. Tapi suara aja nggak ada Ustaz. محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب إن شاء الله kata musannif rahimahullah taala idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza. Jadi ini poin yang pertama di mana kita kembali tadi sudah disinggung bahwa akan menyinggung beberapa poin, 6 atau 7 poin yang mana dengannya kita mengetahui tauhid yang dibawa para rasul yang membedakan antara mana itu Islam dan agama selain Islam. Baik. Yang pertama, kata penulis rahimahullah taala, la ilaha illallah, kenapa ya? Enggak mau nge-switch ya? Ya Ustadz, nggak mau nge-switch. Ini sekarang videonya freeze, Ustadz. Videonya freeze. Nah, Ustadz. Insya Allah kita akan membahas beberapa poin yang dengannya disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala yang dengannya kita mengetahui tauhid yang dibawa oleh para rasul yang membedakan mana itu Islam, mana selain Islam, serta mengetahui tema-tema yang darinya Rasul alaihi salatu wassalam itu diusir dari kampungnya, kemudian jihad di atas apa, dan ini merupakan salah satu pokok dari agama Islam. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, idza tahaqqaqta, kalau kamu sudah tahu annahum muqirruna bihadza, bahwa musyrikin Quraisy itu muqirruna bihadza, dia menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh kufar Quraisy saat itu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, bahwa sebagaimana telah disinggung pada pertemuan sebelumnya, bahwa mereka menetapkan memang Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hak. Memiliki hak. Apa itu haknya Allah Subhanahu wa taala? Hak untuk dikenal. Dikenal lewat perbuatannya. Dan juga nama-nama dan sifatnya secara minimumnya insya Allah. Karena ada nama-nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang walaupun bukan termasuk dalam pondasi agama dalam artian menentukan muslim atau tidak, tetapi hanya dalam cakup menentukan apakah dia seorang ahlu sunnah apa tidak. Tetapi yang secara minimumnya apa itu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya seorang itu menentukan bahwa dia itu muslim atau tidak, misalnya sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim, sifat misalnya Maliki Yaumiddin, terus nama-nama yang Al-Aziz. Nah, yang seperti ini Al-Azizur Rahim sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwa yang nama-nama maupun sifat-sifat seperti ini bahwa musyrikin itu mukirruna bihadza. Mereka menetapkan yang seperti ini. Kembali lagi, sehingga apa yang mereka tetapkan saat itu bahwa Allah memang memiliki hak, dan haknya yang pertama itu adalah untuk dikenal baik lewat perbuatannya dan nama-namanya secara minimum, bahwa mereka menetapkan. Mereka mengakui, nggak ada masalah di situ. Tetapi yang mereka luput itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hak bukan cuma untuk dikenal, tapi masih ada hak yang lain, yaitu hak untuk diibadahi. Maka ini yang tidak diakui oleh mereka. Maka ketika di sini disebutkan oleh penulis annahum muqirruna bihadza, bahwa cukup sampai di sini, tetapi yang dua itu tidak termasuk. Poin yang berikutnya disebutkan oleh penulis rahimahullah taala, wa annahum lam yudkhilhum fit tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul wa da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua, apa yang mereka tetapkan baik dari akidah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hak untuk dikenal satu-satunya lewat perbuatannya. Dan kita sudah sebutkan bahwa ketika disebutkan lewat perbuatan, yang dimaksud itu adalah rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala itu mencakup 3 garis besar, apa saja? Al-mulk, al-khalq wal mulk wa tadbir. Penciptaan, kepemilikan alam semesta, dan pengaturannya.
Yang seperti ini tidak lam yudkhilhum fil Islam, tidak memasukkan mereka dalam lingkup Islam. Kenapa tidak memasukkan ke dalam lingkup Islam? Karena dalam lingkup Islam hak Allah Subhanahu wa taala itu semuanya harus ditunaikan. Yang wajib, yang harusnya. Apa saja hak untuk dikenal dan hak untuk diibadahi. Nah, ini dua-duanya harus terpenuhi. Sehingga ada saja yang tidak terpenuhi, maka seseorang itu tidak bisa masuk ke dalam lingkup al-Islam. Dia nggak bisa. Kalau mau masuk, maka hak Allah Subhanahu wa taala dikenal lewat rububiyahnya, dikenal lewat asma wa sifatnya secara minimum, dan juga dikenal lewat hak untuk diibadahi, maka barulah ketiga-tiganya terpenuhi. Ketika tiga-tiganya terpenuhi, barulah seseorang itu masuk ke dalam lingkup al-Islam. Ini poin yang kedua dibawa oleh penulis rahimahullah ta'ala. Bahwa cuma sekedar mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa oh tapi saya juga percaya kalau Allah itu ada, tapi saya juga percaya kalau Allah itu menciptakan, tapi juga saya percaya kok, saya beriman kok Allah Subhanahu wa taala itu yang mengatur seluruh rizki para hambanya, yang menghidupkan, mematikan. Saya juga beriman kok, saya juga percaya. Yang kayak begini kita coba bilang alhamdulillah kepercayaan antum bagus, tapi itu nggak cukup. Alhamdulillah kepercayaan antum itu bagus, tapi yang seperti itu tidak cukup. Kenapa? Karena hak Allah Subhanahu wa taala ya harus semuanya terpenuhi, nggak bisa cuma cuma yang ininya saja, yang itunya enggak. Jadi semuanya harus terpenuhi. Kemudian poin yang ketiga dibawa oleh penulis rahimahullah ta'ala. Jadi tidak memasukkan mereka ke dalam al-Islam, yaitu ini bukan poin ketiga ya, lanjutan saja dari poin yang kedua, yaitu apa itu Islam dan apa itu tauhid yang dibawa oleh para seluruh rasul. Kenapa? Karena kalau mau masuk ke dalam Islam, dalam konteks mereka harus merealisasikan tauhid yang dibawa oleh seluruh para rasul. Nah, ini penting, ini seluruh para rasul dan juga yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika disebutkan oleh penulis bahwa tauhid yang dibawa oleh seluruh para rasul dan juga dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini membawa sebuah pemahaman atau nilai bagi kita bahwa hal yang demikian ini merupakan perkara paling jelas dalam agama. Perkara paling jelas dalam agama. Apa itu perkara paling jelas dalam agama? Di antaranya itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki satu-satunya hak yang berhak untuk diibadahi. Nah, ini merupakan perkara yang paling jelas dalam agama. Lebih jelas daripada sholat, lebih jelas daripada sholat. Lebih jelas daripada puasa, lebih jelas daripada puasa. Lebih jelas daripada apa? Lebih jelas daripada haji, lebih jelas daripada haji. Lebih jelas daripada haramnya zina, lebih jelas daripada haramnya khamar. Ini harus tahu. Kenapa? Karena ini adalah yang dibawa oleh seluruh para rasul. Seluruh para rasul nggak bawa sholat 5 waktu. Ada sholat dalam syariat mereka, tapi sholat 5 waktu mereka nggak membawa seluruhnya nggak membawa hal tersebut. Berbeda-beda syariat mereka.
syariat mereka yang satu seragam dari Rasul yang pertama sampai Rasul yang terakhir itu adalah tauhid yang menjelaskan bahwa satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim itu harus tahu dia bahwa inilah yang paling terang di dalam Al-Islam. Seluruh Al-Qur'an, nggak ada lembaran-lembaran yang sepi dari penyebutan makna ini, baik dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Semuanya pasti ada penyebutan bahwa satu-satunya yang berhak untuk diibadahi itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang demikian ini merupakan perkara yang memang disepakati oleh satu rasul, oleh dua rasul, bukan, tetapi oleh seluruh para rasul. Oleh karena itu para sahabat ditarbiyah oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di atas nilai ini selama di Mekah selama sekian tahun, selama 13 tahun. Mereka ditarbiyah oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di atas nilai yang ini. Ketika nilai yang ini sudah kokoh, barulah turun syariat-syariat yang lain seperti shalah, seperti saum, seperti zakah, seperti jihad. Itu barulah turun. Maka dengan demikian kita harus memiliki sebuah pondasi akidah bahwa yang demikian ini jauh lebih jelas dibandingkan perkara salat bahkan. Sehingga seseorang yang tidak merealisasikan tauhid jenis ini, maka tidak memasukkan mereka ke dalam al-Islam atau ke dalam tauhid yang dibawa oleh seluruh para rasul sebagaimana disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Poin yang ketiga yang dibawa oleh penulis rahimahullah taala, kata beliau rahimahullah, wa arafta anna at-tauhid alladhi jahaduhu huwa tauhidul ibadah. Yang ketiga poinnya itu adalah dari sini juga kita ketahui bahwa tauhid yang ditolak. Yang ditolak. Kata-kata ditolak dalam artian karena seluruh para rasul, kalau rasul itu diutus ke sebuah kaum yang mereka itu menolak nilai apa yang dibawa. Nah, apa yang ditolak itu adalah tauhid yang terkait tentang ibadah. Sebagaimana tadi sudah disinggung sedikit. Yang keempat. Oh, ada masih panjang, nggak apa-apa. Kita rinci lagi ya. Arafta anna tauhid alladhi jahaduhu huwa tauhidul ibadah alladhi yusammihi al-musyrikuna fi zamanina al-i'tiqad. Jadi di sini dikatakan oleh penulis tauhid yang ditolak itu adalah tauhid ibadah, di mana para musyrikin di zaman penulis, yaitu di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, itu menyebutkan bahwa tauhid ibadah itu adalah al-i'tiqad. Al-i'tiqad. Walaupun kalau secara bahasa Indonesia itu diterjemahkan akidah, tapi yang dimaksud al-i'tiqad atau di situ kata penulis rahimahullah ta'ala itu adalah maknanya itu demikian. Misalnya Habib Fulan itu diyakini apa? Misalnya apa kewaliannya. Nah, seperti ini ungkapan-ungkapan orang saat itu. Oh, Syekh Fulan itu diyakini loh kewaliannya. Itu diyakini loh dia itu artinya ada kata-kata yang walaupun sebenarnya tidak sharih, tidak jelas gitu, tidak gamblang, tetapi yang dimaksudkan itu adalah memang berhak untuk pemberian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada si Habib Fulan, kepada Syekh Fulan, kepada Ustadz Fulan, kepada Kiai Fulan. Nah, ini kata-katanya nih, diyakini, sehingga seseorang yang diyakini mu'taqadun fih. Itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Sehingga ketika disebutkan bahwa tauhid yang ditolak itu adalah tauhid ibadah, dan mereka itu masih mempercayai bahwa orang tersebut masih ada loh orang-orang atau kuburan-kuburan atau arwah-arwah yang memang diyakini. Diyakini apanya? Diyakini bahwa memang mereka itu berhak untuk diberikan ibadah. Baik disebutkan secara namanya ini adalah akidah, bahwa ataupun disebutkan dengan nama-nama yang lain seperti wali, seperti apapun itu, maka itu sebenarnya cuma sekedar penamaan saja, tetapi seorang muslim itu harus mengetahui apa itu
hakikat yang dimaukan oleh orang-orang tersebut. Sehingga kita jangan sampai keliru gitu. Kadang-kadang hanya diputar sedikit, namanya diganti, terus kitanya bingung. Oh iya ya, oh ini berarti bukan kesyirikan. Oh ini berarti enggak kekeliruan dalam akidah. Enggak. Sebagaimana di sini kata penulis rahimahullah taala bahwa kesyirikan mereka pada zaman penulis rahimahullah taala, istilah yang timbul di tengah-tengah masyarakat itu adalah al-i'tiqad, keyakinan-keyakinan. Ya keyakinan kan ini bagus gitu kan. Ya kalau dalam sinonimnya itu bisa disebut akidah, sehingga kata-katanya itu bagus. Tetapi yang dimaukan yang kita harus tahu itu adalah hakikatnya. Mau dinamakan akidah kek, mau dinamakan manhaj kek, mau dinamakan tawasul kek, mau dinamakan ini merupakan kewalian kek, apapun itu namanya, yang penting kita harus tahu, Pak, maksudnya apa nih yang barusan tadi disebut? Maksudnya apa? Fulan itu diyakini. Maksudnya apa? Tawasul yang seperti mana? Yang seperti ini harus jelas, maka nanti kalau ketika sudah jelas kedudukannya, kita bisa mendudukan hal tersebut di atas timbangan syariat. Sebagaimana di sini kata penulis rahimahullah taala, keyakinan bahwa memiliki keyakinan bahwa selain Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hak untuk diibadahi, maka yang seperti ini jelas bertentangan dengan tauhid yang dibawa oleh para rasul. Ini freeze lagi ya? Ya Ustadz, fresh lagi Ustadz. Wah, musta'an. Kenapa ya? Nggak boleh gonta-ganti kamera kayaknya. Iya, antum. Masa harus ini lagi sih? Restart lagi. Baik. Poin yang keempat insya Allah dibawa oleh penulis rahimahullah ta'ala itu sebutkan di sini, kama kana yad'una Allah subhanahu wa ta'ala lailan wa nahara thumma minhum man yad'u al-malaikah li ajli salahihim wa qurbihim min Allah azza wa jal liyashfa'u lahum aw yad'u rajulan salihan mithla Lat aw nabiyyan mithla Isa. Nah, ini lanjutan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, bahwa tauhid yang ditolak itu adalah tauhid ibadah, dan mereka menamakan saat itu merupakan akidah atau i'tiqad. Ya, bentuknya itu adalah seperti ini, bahwa Syekh Fulan atau Syekh Alan itu memiliki segala sesuatu yang diyakini, tentunya bentuknya itu adalah dalam hak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama kanu yad'una Allah Subhanahu wa ta'ala lailan wa nahara. Sebagaimana dahulu orang musyrikin Quraisy Mekah yang didakwahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lailan wa nahara. Dan ini sudah kita bahas pada poin sebelumnya, bahwa
keadaan musyrikin jahiliyah saat itu bukan mereka nggak beribadah sama sekali. Bahkan mereka itu beribadah lailan wa nahara, siang maupun malam. Tsumma minhum may yad'ul malaikah, tetapi nggak cukup kalau cuma sekedar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang menjadi standar minimum itu adalah beribadah cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar beribadah kepada Allah, nah ini belum cukup. Sekedar beribadah kepada Allah tapi masih beribadah kepada yang lain, nah ini jelas bertentangan dengan tauhid yang dibawa oleh para rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebagaimana di sini kata penulis rahimahullah taala, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu tadi bentuknya bisa dimurajaah pada pertemuan sebelumnya tentang keadaan musyrikin jahiliyah dan apa yang mereka anut, dan yaitu mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena memang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan meminta atau mengharapkan langsung dari zat tersebut. Mereka masih ada, Allah itu masih dalam hitungan, masih masuk dalam hitungan akidah maupun ibadah mereka. Walaupun dengan demikian bukan berarti mereka masuk ke dalam Islam, karena mereka masih beribadah kepada yang lain, seperti beribadah kepada rajulan salihah seperti Lat, beribadah kepada orang soleh seperti Lat, atau beribadah kepada nabiyan, beribadah kepada nabi mithla Isa, seperti Isa alaihissalam. Poin yang keempat, insyaallah, disebutkan oleh penulis rahimahullah taala, wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha syirki wa da'ahum ila ikhlasil ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala wahdah la syarika lah, kama qala ta'ala wa annal masajida lillah فلا تدعوا مع الله أحدا سورة الجن وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. Ini merupakan poin yang keempat. Poin yang keempat itu adalah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerangi. Ini sebuah istilah. Qitalul musyrikin, memerangi kaum musyrikin. Kaum musyrikin, ya kan? Di sini kata penulis rahimahullah taala, qatalahum ala hadza syirk. Memerangi kaum muslimin, memerangi kaum musyrikin ala hadza syirk, yaitu yang terkait tentang kesyirikan ini, yaitu kesyirikan dalam bentuk ibadah. Kesyirikan dalam bentuk ibadah. Nah, sekarang ketika kata-katanya itu adalah memerangi kaum musyrikin, maka memerangi kaum musyrikin secara proses itu ada dua proses. Proses yang pertama, orangnya itu harus diyakini bahwa mereka bukan Islam. Setelah diyakini mereka bukan Islam, barulah masuk kepada proses peperangan. Tentunya proses peperangan di sini biasanya baik lewat pengumuman, lewat pengajakan damai sebelumnya, lewat perjanjian, lewat apa. Nanti kalau misalnya sudah batal, barulah misalnya tidak terpenuhi, barulah diangkat bendera jihad atas mereka. Sehingga yang penting diketahui ketika disebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi kaum musyrikin, maka proses yang pertama itu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentakfir mereka dulu. Rasul alaihi salatu wasallam mengkafirkan mereka dulu. Setelah dikafirkan baru masuk kepada proses selanjutnya. Jadi nggak bisa langsung kedua ke sini. Ketika dibilang mereka itu adalah diperangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka masih sama-sama dinul Ibrahim. Din Ibrahim ini nggak bisa. Jadi harus ada proses bahwa mereka, keyakinan itu harus dibangun bahwa mereka memang sudah bukan satu agama lagi dengan kita.
Nah, ini yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagaimana disebutkan Syekh Shalih Al Utsaimin hafizahullah taala bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada kafarahum. Rasul mengkafirkan mereka dahulu, baru setelah itu masuk kepada proses berikutnya. Nah, yang proses seperti ini, inilah dia disebut qitalul musyrikin, memerangi kaum musyrikin. Sehingga memerangi kaum musyrikin dibangun di atas dasar takfir, bahwa mereka berbeda dengan agama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa bahwa oh, saya ini agamanya agama Ibrahim. Agama Ibrahim. Dan mereka juga bilang, oh, saya juga agama Ibrahim. Wah, sama-sama agama Ibrahim dong. Ya kalau sama-sama agama Ibrahim nggak bisa perang, nggak boleh. Gitu. Nggak boleh berjihad di atas kesyirikan, tetapi masih dalam keyakinan bahwa mereka satu wadah keagamaan. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Sehingga harus ada proses di mana seseorang itu dikeluarkan dulu dari lingkup agama, baru setelah dikeluarkan maka barulah dijalani proses berikutnya. Oleh karena itu dalam permasalahan ini biasanya para ulama selalu menyebutkan hati-hati dalam mentakfir. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu proses yang berbahaya. Salah satu proses yang berbahaya. Tapi bukan berarti juga kita harus anti. Kalau memang sudah terpenuhi bahwa mereka itu memang bukan Islam, berbeda agamanya, ya otomatis minimumnya kita yakini. Ingat ya, kita yakini loh. Nah, ini kata-kata penting, diyakini, bukan kita umbar-umbar kata-katanya baik lewat sosmed ataupun lewat mimbar-mimbar ataupun lewat apa, enggak. Yang minimum itu adalah diyakini dulu. Adapun mengumbar kata-kata kafir, kata-kata musyrik, kata-kata yang segala macam, ini diumbar ketika ada maslahatnya. Kalau memang tidak ada maslahatnya, ya udah, kita mungkin bisa ungkapkan dengan kata-kata yang lain. Yang penting keyakinan itu harus ada. Sehingga kita harus ada di tengah-tengah antara dua paham ekstrim, yang anti takfir dan juga yang bermudah-mudahan dalam mentakfir. Adapun poin yang keempat disebutkan oleh penulis rahimahullah taala bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi kaum musyrikin di atas apa? Di atas kesyirikan dalam bentuk ibadah itu tadi. Kesyirikan dalam bentuk ibadah, dan yang ini sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Jangan sampai lupa bahwa bentuk keyakinan maupun praktek ibadah mereka, bentuk-bentuknya dan serta tujuannya itu bisa dimurajaah lagi, bahwa mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala bukan karena apa-apa, tapi memang tujuannya untuk liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun toh juga sudah demikian, mereka masih dianggap belum masuk lingkup Islam. Dan bukan cuma itu saja, tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memerangi mereka. Poin yang kelima. Nah, tentunya poin yang keempat, di sini ada beberapa dalil, ada dua dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Yang pertama itu adalah wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, surat Al-Jin, ma'ruf ayatnya, bahwa wa annal masajida, ini kita sebagai intermezzo saja. Ya, di sini di mana kata penulis dalil yang pertama itu adalah wa annal masajida, dan masjid-masjid itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, masjid-masjid di situ semua penafsirannya itu kembali kepada dua. Yang pertama itu adalah tempat sujud. Bagaimana ma'ruf bahwa masjid itu adalah tempat sujud. Yang kedua itu adalah anggota badan maupun keyakinan yang ada atau dipakai ketika sujud. Anggota badan, misalnya seluruh anggota badan kita yang seperti itu nggak boleh diberikan ibadah melalui tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'ruf ya.
Dan yang kedua, masalah keyakinan ketika sujud, yaitu misalnya pengagungan. Nah, ini juga nggak boleh diberikan pengagungan, ta'zim, seperti ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa annal masajida, ya kan, dan masjid-masjid dalam dua makna ini, wa annal masajida lillah, sehingga di sini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ahada. Dan kemudian di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala menekankan jangan kalian beribadah doa, ya, karena doa dalam Thalathatul Ushul sudah disebutkan bahwa bisa doa ul masalah dan juga doa ul ibadah. Maka ibadah-ibadah nggak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertiannya. Kemudian dalil yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan lahu da'watul haq, bahwa Allah lah yang memiliki hak untuk diibadahi secara hak, secara benar, sebagaimana di dalam surat Ar-Ra'd. Nah, ini merupakan dua dalil yang dibawakan oleh penulis bahwa memang Allah Subhanahu wa taala itu berhak sebagai satu-satunya untuk diberikan ibadah. Kita masuk kepada poin yang kelima, cepat saja insyaallah. Wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qataluhum. Iya, benar ya. Benar. Wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna ad-dinu kulluhu lillah wad-du'a'u kulluhu lillah wadh-dhabhu kulluhu lillah wan-nadhru kulluhu lillah wal-istighatsatu kulluhu billah wa jami'u anwa'il ibadati kulluha lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memerangi kaum musyrikin. Tujuannya itu adalah untuk memurnikan ibadah. Nah, ini tujuannya. Tujuan jihadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, biar saya bisa menguasai Mekah, biar saya bisa dapat tanah yang banyak, biar saya bisa dapat lahan yang luas. Bukan itu. Ataupun tujuan-tujuan yang lain, biar saya mendapatkan pengikut, biar saya mendapatkan, enggak. Tujuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjihad memerangi kaum musyrikin itu tujuannya itu adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini tujuannya. Tujuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pemurnian ibadah, bahwa jangan sampai ada lagi ibadah-ibadah yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis juga menyebutkan beberapa contohnya, misalnya agar jangan ada doa selain Allah Subhanahu wa taala, ada dzabh selain Allah, ada sembelihan-sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ada nadar kepada selain Allah, ada istighatsah kepada selain Allah, wa jami'u anwa'il ibadah, dan juga seluruh jenis ibadah kulluha lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka itu semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keenam, sedikit lagi insyaallah. Poin yang keenam disebutkan oleh penulis rahimahullah taala, wa arafta anna iqrarahum bi tauhidir rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam. Jadi poin yang keenam itu bisa dibilang merupakan penekanan dari poin yang pertama, bahwa tauhid rububiyah saja, tauhid rububiyah, bahwa tauhid rububiyah saja itu tidak memasukkan seseorang kepada al-Islam. Dan poin yang terakhir, poin yang ketujuh, wa anna qasdahum al-malaikata awil anbiya'a awil awliya yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ila Allah bidzalika huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Bahwa yang nomor 7, bahwa ketika mereka memaksudkan ibadah kepada ibadah
kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya kan, baik kepada malaikat, kemudian juga kepada para nabi, dan juga kepada misalnya para wali-wali ataupun yang lainnya, maka yang seperti inilah walaupun mereka beralasan yuriduna syafa'atahum, menginginkan syafaat. Nanti masalah syafaat secara detail kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, atau mungkin 2 pertemuan lagi, yaitu ketika nanti insya Allah kita membahas syubhatnya kaum musyrikin. Sehingga di sini kita pending dulu ya, nggak usah terlalu rinci. Tapi adanya ibadah kepada malaikat, nabi, wali, apapun alasannya, sehingga kalau misalnya seorang Islam itu alasannya apa? Mau alasannya syafaat, mau alasannya apapun, ada ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah termasuk kesyirikan. Nah, di sini kata penulis bahwa adanya mereka ibadah kepada malaikat, para nabi, wali maupun yang lain dalam rangka untuk meraih syafaat mereka dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini sekalipun, maka kata penulis rahimahullah taala, itu adalah justru itulah huwallazi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Nah, perbuatan inilah yang menjadikan halal harta mereka maupun darah mereka. Tentunya ada prosesnya. Kalau proses keyakinan bahwa mereka sudah di lain Islam, ini proses yang pertama, harus diyakini. Setelah itu, misalnya mau membangun jihad kepada mereka, tentu ada prosesnya, sebagaimana biasanya disebutkan dalam kitabul jihad, dalam kitab-kitab fikih. Tapi yang jelas, secara akidah, bahwa ketika ada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, harus ada keyakinan bahwa mereka sudah berada pada din yang lain. Apapun itu sebutannya. Beda. Lakum dinukum waliyadin. Kita ada agama, mereka juga ada agama. Apa itu agamanya? Terserah mereka mau sebutkan apa. Tapi yang jelas kita harus yakini bahwa mereka ada dua wadah agama yang berbeda di sini. Kita berada pada satu wadah, mereka berada pada satu wadah yang lain. Yang dengannya bisa nanti dibangun itu untuk menghalalkan harta mereka maupun darah mereka, tentunya melalui proses-prosesnya. Ini merupakan 7 poin utama. 7 poin utama dalam apa? Ini poin utamanya. Poin utamanya kata penulis rahimahullah ta'ala, arafta hina idin, maka dengan 7 poin ini, ya kan? Arafta hina idin, sekarang kamu mengetahui at-tauhid alladzi da'at ilaihi rusul. Kamu mengetahui tauhid yang dibawa seluruh para rasul. Tauhid yang dibawa oleh seluruh rasul. Tauhid yang dibawa oleh seluruh rasul, wa aba anil iqrari bihi al musyrikun, yang juga dengannya para musyrikin itu enggan. Para musyrikin itu enggan. Dengan demikian, tauhid yang dibawa oleh seluruh para rasul, inilah wadah Islam. Yang musyrikin enggan, barang siapa yang enggan tauhid tersebut, inilah dia wadah non-Islam. Apapun itu. Wadah non-Islam. Dengan demikian kita harus tahu. Dengan demikian kita harus tahu bahwa inilah inti dari Islam. Segala perjuangan Nabi SAW dari zaman dulu sampai beliau wafat itu adalah untuk menegakkan tauhid ini, menegakkan kalimat tauhid yang menentukan bahwa satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia lingkup Islam, dan siapa saja yang enggan dia masuk ke dalam lingkup non-Islam. Ini merupakan pondasi agama, pondasi akidah kita yang nantinya ketika kita membahas syubhat-syubhatnya kaum musyrikin, keyakinan seperti ini tentunya berperan besar
dalam bagaimana kita menjawab mereka serta bagaimana kekokohan kita dalam berakidah dengan akidah tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahli tauhid dan membangkitkan kita sebagai ahli tauhid di yaumul kiamat kelak bersama para muwahhidin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini merupakan yang bisa disampaikan pada pagi hari ini karena sekarang sudah bahkan 6:30 lewat. Mungkin kita buka 1 atau 2 pertanyaan saja. Nanti sisanya antum bisa tanyakan di grup WA dan insya Allah apabila dimudahkan anak akan menjawab. Ada, wallahu a'lam bishawab. Apabila ada yang ingin tanyakan silakan. 1 atau 2 saja. Ada? Baik, Ana juga mohon maaf banyak kendala-kendala teknis pagi ini. Allah alam kenapa biasanya switching kameranya itu bagus tanpa ada kendala, tetapi pagi ini sepertinya bolak-balik selalu terkendala. Yang nomor 5 bisa diulang saat bisa. Jadi yang nomor 5 itu tujuan bahwa Nabi SAW tadi kurang kelihatan karena terlalu ke bawah. Jadi yang nomor 5 tujuannya Nabi SAW memerangi kaum musyrikin, tujuannya itu bukan karena tanah. Bukan karena balas dendam dulu di Mekah itu diusir. Bukan karena alasan-alasan yang lain, tetapi alasan Nabi SAW memerangi mereka, tujuannya itu adalah untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kelima. Ada lagi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah peperangan melawan kaum musyrikin masih ada syariatnya hingga zaman ini? Qitalul musyrikin akan terus ada sampai yaumul qiyamah. Diringkas poin 1 sampai 7-nya. Taib, habis ringkasan ini insya Allah kita cukupkan. Sisanya jangan lupa ya, bisa ditanyakan lewat grup dan jika dimudahkan, Ana insya Allah akan jawab. Coba ya, di sini Ana switch lagi apa enggak usah ya? Bismillah. Nggak bisa, akhi, subhanallah. Ini lagi. Nggak apa-apa. Suara aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi yang pertama, poin yang pertama itu adalah bahwa musyrikin Quraisy menetapkan hak rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Poin yang kedua bahwa menetapkan rububiyah itu bukan itu tauhid yang dibawa oleh para rasul. Menetapkan rububiyah atau penetapan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala bukan itu tauhid yang dibawa oleh seluruh para rasul. Yang ketiga, kita juga ketahui bahwa tauhid yang para musyrikin itu bermasalah itu adalah tauhid dalam rangka bahwa ibadah itu hanya untuk pada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian poin yang keempat, Rasul sallallahu alaihi wasallam justru memerangi orang-orang yang telah menetapkan tauhid rububiyah. Justru memerangi orang-orang yang telah menetapkan tauhid rububiyah tetapi tidak merealisasikan tauhid al-uluhiyah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun jihad di atas hal tersebut. Yang kelima, tujuan jihad tersebut itu adalah agar ibadah itu hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, tujuannya agar ibadah apapun bentuknya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam merupakan salah satu pengulangan dari poin yang pertama bahwa menetapkan rububiyah itu tidak memasukkan seseorang ke dalam lingkup al-Islam. Dan yang ketujuh bahwa adanya peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itulah hal yang menghalalkan harta maupun darah
darah mereka. Maka itu merupakan 7 poin utama yang dengannya kita mengetahui mana tauhid yang dibawa oleh seluruh para rasul, yaitu agama al-Islam, dan juga kita mengetahui mana orang yang kalau tidak merealisasikan hal tersebut, nah berarti dia masuk ke dalam lingkup non-Islam. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah kita sambung pada hari Rabu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Hada wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Ustaz. Ya,